دعوني أنائي حبيبي ولا تحزنوني فعزني حرام ولا تحزنوني فعزني حرام يا
المسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل منا يا الله بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا وتقبل دعاءنا إنك أنت الوهاب خصوصا لأهل القبور وأموات المسلمين والمسلمات كافة عامة من لا جاهل لهم ولا ذاكر لهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لأهل القبور من المسلمين ريادا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرة النيران وأنزل عليهم الرحمة والبهج والسرور ومنيسا بلسان في الدنيا بذكرك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اغفر أمة سيدنا محمد في الحياة وبعد الممات اللهم اذكر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اذكر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم ارحم بلاد المسلمين سيدنا محمد اللهم بيد سيدنا محمد اجعل بلادنا إندونيسيا آمنا وبلاد المسلمين آمنا وخصوصا بلادنا Banjarmasin آمنا برحمتك يا wa khususan di Syekh Abdul Qadir Jailani wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa masyakin Syaihulahumul Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim Khairul maghdubi Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nadrazuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan bagi kita, kenikmatan dunia dan akhirat, terutama makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersama kereta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Wa qarbil qalbi minallahi ta'ala, dekat dengan Allah. Hati kita dekat dengan Allah. Mudah atau susah ini? Berapa kali kita ingat dalam sehari kepada Allah? Paling waktu sholat 5 waktu. Setelah itu ya banyak sana kemari dunia yang banyak kita ingat. Subhanallah, ya lupa kita. Maka orang yang dekat dengan Allah ada tandanya. Apa? Bila di hatinya selalu ingat kepada Allah. Gampang. Jadi dekat dengan Allah tidak bisa diukur dengan hal yang lain. Lihat salah satu ukurannya, tolak ukurnya adalah hatimu ingat atau tidak kepada Allah. Kalau kamu sering lupa dengan Allah, berarti masih jauh dengan Allah. Gampang sekali tolak ukur kehidupan itu, kata Syekh. Wa munajatihi, dan bisakah engkau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini masalah munajat ini. Munajat ini artinya bukan meminta kepada Allah. Kalau berdoa itu meminta ya, karena kita ada kepentingan lalu meminta kepada Allah. Sekarang kita belajar munajat. Munajat itu ialah
masgul, sibuk kita memuji Allah. Sibuk kita memuji Allah subhanallah. Nah, orang yang dekat dengan Allah itu orang yang masgul munajat kepada Allah, yaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikitlah. Al-qarbu min ta'atihi. Dekat itu dilambangkan seringkali dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Imam Qushairi pada Risalah Qushairi, wal itisal fi dawamil awqati bi ibadatihi. Dua, orang yang dekat itu ada tolak ukur yang lain. Dawamnya atau berterus-terusannya, kontinunya seseorang di semua waktunya untuk beribadah kepada Allah. Nah, semua waktu, tapi pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, ya nang sholat terus tuh, Allahu Akbar, 100 rakaat, 1000 rakaat. Dari bangun pagi, dari bangun subuh sholat, habis subuh tidak libur-libur lagi, sholat, makan sebentar, sholat lagi. Ini tidak pakai ilmu namanya. Yang dimaksud sepanjang waktu beribadah, tunai ilmunya dengan ilmunya apa? Ma'rifatullah. Contoh mengingat Allah. Mengingat Allah itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan 7 macam cara mengingat Allah. 7 macam. Dengan ucapan lisan, ya Kak. Dengan menggunakan hati. Bagaimana maksud zikir hati? Zikir nafsi, bagaimana zikir diri, ya Kak? Bagaimana zikir ruh? Berapa dah? 4 dah. Zikir ruh. Yang kelima zikir sir. Yang keenam zikir kopi. Sampai ke-7 zikir akfaul khofi. 7 macam zikir. Itu masih pokoknya, belum cabang-cabangnya. Kalau kita menguasai itu 3 saja dari 7 atau 4 dari 7 itu, ingat terus kita dengan Allah. Akan ingat terus kita dengan Allah. Apalagi sampai ke-7-nya. Mata kita membuka, ingat dengan Allah. Duduk kita, ingat dengan berdiri kita, ingat kepada Allah. Berjalan kita, ingatnya otomatis. Siapa yang mengingatkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Di dalam hadis Nabi SAW, qala, bersabda Rasulullah SAW, ma taqarraba ilayya, dalam hadis qudsi ya, anil haqi subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli adain mabtarattu alaihim. Tidaklah seorang hamba itu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Tuhannya, semisal dia mengerjakan suatu keparduan adain, keparduan yang diberikan olehku atau yang kutetapkan pardu seperti sholat 5 waktu. Wala yajalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa lalu si hamba itu mendekati Allah ila bin nawafil, selain kewajiban dia mengerjakan nawafil. Nawafil ini oleh ahli fikih disebut dengan pekerjaan sholat-sholat sunat, qabliyah rawatib, ba'diyah rawatib, dan qabliyah rawatib, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat tarawih, dan lain. Itu adalah sholat nawafil. Itu sholat. Kalau ini bin nawafil, nawafil ini berarti pekerjaan kebaikan apa saja. Salah satu pekerjaan yang baik itu adalah mengingat Allah, zikrullah, nawafil. Hatta yuhibbani wa ahibbahu, sehingga dicintailah dia akan daku dan aku pun mencintai dia, sampai dia merasa cinta kepada Allah, lalu Allah pun cinta kepadanya. Jadi orang beribadat itu menumbuhkan cinta. Kalau beribadat tidak menumbuhkan cinta, tidak jalan. Ibarat motor itu, motornya hidup tapi tidak jalan. Motornya hidup tapi tidak jalan. Orang itu ya gimana? Ya begitulah. Hasil dari ibadah itu seharusnya adalah mencintai Allah. Nah ini di marifat sudah nih, mencintai Allah nih.
Ada juga cinta kepada Allah tapi tidak mau sholat. Nah, itu luput namanya. Itu hanya omongan saja cinta, ya lah. Nah, belajar ma'rifatullah, sekalinya malah tidak sholat. Nah, ada apa nih? Berarti lepas cintanya. Faija ahbabtuhu, apabila aku cinta kepadanya, kuntu lahu sam'an wa basaran, maka jadilah aku menjadi pendengarannya. Wa basaran, dia melihat dengan aku, kata Allah. Fabi yubsiru wa bi yasma'u, dengan akulah dia melihat dan hanya karena akulah yusma, dia pun mendengar. Bagaimana itu? Artinya matanya, pendengarannya, indrawinya selalu terfokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi dikatakan orang yang dekat itu ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi, pindah sedikit-sedikit teruslah. Ya kah? Nah, supaya kita tahu ingat itu apa, gitu kan? Di antara ingat itu apa, gitu kan? Nah, wa qarbul haqi subhanahu wa ta'ala ma yaqusuhul yaum bihi minal irfan. Orang yang dekat dengan Allah itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kata Syekh Imam Qushairi, ialah makin hari makin waktu dia makin irfan, makin ma'rifah kepada Allah, bertambah ma'rifatnya. Yang oleh Syekh Ahmad Jaini Dahlan itu apa? Haibahnya bertambah, kagumnya kepada Allah bertambah. Kalau tidak ma'rifatullah, kita tidak akan pernah kagum dengan Allah. Bertambah kagumnya tidak. Air mata pernahkah kita teteskan karena ingat kebesaran keagungan Allah? Pernahkah kita meneteskan air mata ketika kita ingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa yukrimuhu bihi minasyuhudi wal iyan. Maka saat itu Allah pun menambah lagi ma'rifatnya dengan memuliakannya untuk suhud, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan langsung keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting dalam hidup ini, supaya kita memahami, mengenali keadaan-keadaan itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diambil pemaknaan dalam hidup kita. Apa yang disampaikan, ujaran yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tidak lain agar kita makin dekat kepada Allah, meneguhkan istiqomah kita untuk terus mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ta'tiyakal yakin, sampai kematian itu datang kepada kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.